Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 5. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita dimulai dengan sebuah penampakan badai energi yang sangat besar yang pada saat ini membentang di seluruh langit, dan dua tinju yang besar membawa angin yang ganas dan liar. Sesaat kemudian dua tinju itu pun berubah menjadi bayangan yang menyelimuti Lindong dan juga Xiaoyan, dan setiap udara yang dilewati oleh dua tinju itu kali ini secara spontan meledak dengan keras. Bahkan gedung-gedung di kota kuno ini juga langsung hancur akibat tekanan aura dari dua tinju tersebut. Orang-orang yang melihat hal ini pun kemudian mengatakan, itu adalah tinjuan yang mengerikan. Satu pukulannya saja bisa mencapai tingkat kekuatan yang seperti ini. Dan kini mata dari Lindong pun menajam. Kemudian Lindong berkata dengan lirih, ternyata seni bela diri jiwa ya. Sebuah tinju api raksasa pada saat ini melesat cepat ke arah Lindong, dan tinju tersebut membawa aura panas yang tidak tertandingi. Bahkan Lindong pada saat ini merasakan aura pembunuh yang dibawa oleh tinju api tersebut. Lindong pun merasa bahwa Jenderal Zhu Tianhuo tidak berencana untuk memberikan belas kasihan padanya. Dalam melihat tinju api raksasa ini, Lindong tidak memperlihatkan rasa takut sedikit pun. Dia malah tersenyum dan berkata, tinju ini memang cukup kuat, namun hal itu masih belum cukup untuk mengalahkanku. Setelah mengatakan hal itu, pada saat ini sebuah cahaya hijau yang terang tiba-tiba muncul dari tubuh Lindong. Sesaat kemudian, cahaya hijau pada saat ini membesar dengan sangat cepat, yang pada akhirnya cahaya hijau itu pun berbenturan dengan tinju api raksasa. Tabrakan dari tinju api dan juga cahaya hijau pada saat ini menimbulkan sebuah ledakan yang sangat keras, yang bahkan para penonton yang melihatnya pun pada saat ini menutup mata mereka, karena mereka merasa silau dan juga waspada dengan gelombang energi dari tabrakan kedua kekuatan itu. Di sisi lain pada saat ini sebuah ledakan juga terdengar, yang ternyata itu adalah tangan raksasa dari Jenderal Gunung Mohuang yang pada saat ini menghantam tubuh Xiaoyan. Dan suara ledakan dari hantaman itu benar-benar sangat mengerikan. Bahkan banyak orang berpikir, jika tinju api dan juga tinju gunung itu mengenai seorang nirwana level 3 biasa, mungkin mereka akan langsung mengalami cedera yang cukup serius. Dan tiba-tiba saja pada saat ini banyak orang yang cukup tercengang, karena meskipun mereka mendengarkan suara ledakan yang sangat keras, namun tidak ada satupun orang yang terpental akibat ledakan tersebut. Entah itu Lindong ataupun Xiaoyan. Adegan tidak ada satupun yang terlempar ini membuat semua orang berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang aneh, karena mereka merasa tinju api dan juga tinju gunung merupakan kekuatan yang sangat menakutkan. Namun nyatanya kekuatan itu ketika mengenai tubuh dari Lindong dan juga Xiaoyan, mereka seperti sebuah batu yang tenggelam dalam lautan. Sesaat kemudian, sebuah api perlahan naik di sekitar jantung api raksasa yang ada di langit, dan samar-samar sosok dari Jenderal Zhu Tianhuo pada saat ini terlihat sedang bersembunyi di dalam jantung api itu. Raut wajah dari Jenderal api Zhu Tianhuo sekarang terlihat lebih muram saat dirinya melihat sebuah cahaya hijau yang menyebar, karena sekarang Jenderal api Zhu Tianhuo menyadari bahwa tinjuan dari api raksasanya tidak bisa memberikan dampak apapun pada Lindong. Dan ini benar-benar di luar ekspektasinya. Seluruh area di kota kuno pada saat ini menjadi sangat sunyi, yang kemudian muncullah cahaya hijau terang yang secara bertahap menyebar dan menunjukkan beberapa aktivitas. Orang-orang pun pada saat ini bisa melihat bahwa cahaya hijau itu adalah Lindong. Pada saat ini posisi Lindong sendiri sedang mengulurkan tangan kanannya dan menghalangi tinju api raksasa dari Jenderal Zhu Tianhuo. Orang-orang yang melihatnya merasa bahwa tangan milik Lindong tampaknya lemah, namun di dalam tangan itu sendiri memiliki kekuatan yang bisa menyebabkan tinju api raksasa bahkan pada saat ini tidak bisa maju 1 inci pun. Yang padahal tinju dari Jenderal api Zhu Tianhuo yang menggelegar tadi cukup mampu untuk melukai seorang nirwana ketiga. Namun faktanya, tinjuan yang sangat mengerikan itu saat ini bisa diblokir oleh Lindong hanya menggunakan 1 tangan saja.
Adegan ini menyebabkan banyak orang sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Lindong bisa dengan mudah menghadapi seni bela diri jiwa milik Jenderal Api Su Tianhuo. Saat keterkejutan semua orang pada Lindong belum menghilang, tiba-tiba saja mereka diperlihatkan dengan penampakan yang lebih mengejutkan, di mana pada saat ini Xiaoyan yang tubuhnya terbungkus oleh cahaya merah darah. Dia terlihat sedang memeluk tangan batu raksasa, dan seolah-olah Xiaoyan akan melempar tangan batu itu, di mana tangan batu raksasa itu sendiri adalah perubahan wujud dari Jenderal Gunung Mohuang. Sang jenderal yang sadar bahwa Xiaoyan akan melakukan serangan balasan. Dia pun pada saat ini kemudian berteriak, "Xiaoyan, kamu cari mati ya?" Namun teriakan dari Jenderal Gunung Mohuang itu tidak mampu memberikan rasa takut sedikit pun pada Xiaoyan, yang bahkan pada saat ini Xiaoyan mengaum dengan keras dan cahaya darah di tubuhnya segera melonjak dengan sangat cepat. Kemudian raungan harimau yang sangat rendah dan dalam terpancar dari mulut Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun melangkah maju dan cahaya merah darah pun merembes di atas tinjunya. Hal itu segera membuat kontak langsung dengan kepalan tangan batu raksasa tanpa menyusut sedikit pun. Dan tiba-tiba saja kali ini terdengar suara retakan, di mana retakan itu sendiri muncul dari tangan batu milik Jenderal Gunung Mohuang. Hal ini disebabkan oleh cahaya merah darah milik Xiaoyan. Karena kuatnya cahaya merah darah tersebut, bahkan ruang di sekitarnya telah benar-benar hancur lebur saat ini. Tidak lama kemudian, cahaya merah darah yang pekat dan mengandung sebuah energi yang sangat ganas tiba-tiba saja pada saat ini melonjak dengan sangat banyak dan keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Cahaya ini kemudian berubah menjadi seekor harimau berwarna merah darah yang sangat besar di angkasa. Sesaat kemudian, tatapan mata dari Xiaoyan menjadi sangat tajam, dan di pembuluh darah lengan Xiaoyan terlihat seperti ular yang kecil yang pada saat ini sedang menggeliat-geliat. Kekuatan ini sangat mirip dengan sebuah gunung berapi yang akan segera meletus. Sementara Xiaoyan sendiri pada saat ini mengatakan, "Nyahlah kau dari dunia ini." Tiba-tiba saja tatapan mata semua orang menjadi sangat kaget, karena sekarang raksasa Jenderal Gunung Mohuang sebenarnya telah terangkat oleh Xiaoyan yang ada di depannya. Dan tidak butuh basa-basi lagi, Xiaoyan pun sekarang memutar-mutarkan raksasa gunung itu, yang kemudian dia pun melemparkannya dengan keras. Hal itu membuat tubuh dari Jenderal Gunung Mohuang pada saat ini terlempar sangat jauh dan menghancurkan seluruh bangunan yang dilewati oleh tubuhnya yang terlempar itu. Akibat dari lemparan Xiaoyan ini, seluruh kota kuno menjadi benar-benar kacau. Bahkan Lindong sendiri yang pada saat ini melihat Xiaoyan, dirinya juga terlihat sangat terkejut. Yang kemudian, Lindong pun berkata dalam hati, "Xiaoyan, aku tidak menyangka dia sehebat ini. Tampaknya 4 bulan latihan di dalam ruang warisan 4 sekte besar misterius telah membuat kekuatan Xiaoyan meningkat tajam dan menjadi sangat menakutkan." Dan setelah itu, Lindong pun melihat ke arah Jenderal Api Su Tianhuo. Dia kemudian berkata, "Haha, Jenderal Api, sepertinya temanmu memang bukan tandingan dari saudaraku." Sang Jenderal Api yang mendengar kata-kata Lindong itu, dia pun kini membalasnya, "Lindong, kamu ternyata orang yang cukup banyak bicara juga ya. Saat ini belum terlambat untuk menghabisi saudaramu. Jika sekarang, aku bisa membunuhmu dengan cepat." Setelah mengatakan hal itu, mata dari Jenderal Api Su Tianhuo terlihat sangat geram, dan di detik berikutnya, api yang liar dan ganas menyapu dengan gila-gilaan ke arah Lindong. Hal ini sampai terlihat seperti awan yang terbakar. Lindong yang melihat serangan mengerikan dari Jenderal Api Su Tianhuo, dia segera melompat dan menghindari serangan itu. Dan kali ini, dengan cepat Lindong membentuk banyak bayangan dengan menggunakan tombak tulang buaya surgawi di tangannya. Yang kemudian, bayangan-bayangan yang diciptakan oleh Lindong itu menghantam tubuh besar dari Jenderal Api Su Tianhuo dari segala arah. Banyak percikan-percikan api yang pada saat ini muncul dari hantaman tombak tulang buaya surgawi itu. Namun tombak Lindong sendiri saat ini tidak bisa mengincar tubuh dari Jenderal Api Su Tianhuo yang berada di dalam tubuh raksasa api. Jenderal Api Su Tianhuo yang pada saat ini melihat bahwa tombak tulang buaya surgawi Lindong tidak dapat menembus tubuh dari raksasa apinya. Sang jenderal pun mengatakan, "Lindong, ini adalah tubuh api iblis,
dan kamu tidak akan bisa menghancurkannya. Hal ini juga berlaku pada Mu Huang. Dia juga memiliki tubuh raksasa gunung. Apakah kamu saat ini berpikir bahwa saudaramu bisa melukai Mu Huang? Kalian berdua bahkan tidak akan bisa menghancurkan pertahanan kami. Namun kalian saat ini masih berpikir untuk bisa terus bertarung dengan kami. Benar-benar sebuah pemikiran yang sangat bodoh. Lindong yang mendengar kata-kata dari Jenderal Api Zhu Tianhuo, pada saat ini dia menyipitkan mata. Dan dengan cepat Lindong melirik ke arah Jenderal Gunung Mu Huang yang pada saat ini terlempar. Dan benar saja, ternyata sosok itu pada saat ini kembali berdiri. Dan sesaat kemudian, raksasa batu Jenderal Mu Huang pada saat ini kembali melesat untuk melakukan penyerangan pada Xiaoyan. Ketika melihat hal ini, Lindong pun malah tersenyum dan berkata, Jenderal Zhu Tianhuo, apakah kamu akan terus mengandalkan cangkang kura-kuramu ini? Memang harus aku akui bahwa kamu dan juga Jenderal Mu Huang sedikit merepotkan untuk dihadapi. Namun diriku pada saat ini tidak lagi sama seperti 4 bulan yang lalu. Karena kamu sangat bangga dengan cangkang kura-kuramu ini, maka aku Lindong akan segera menghancurkannya. Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun tertawa dengan sangat keras. Mendengar kata-kata dari Lindong itu, pada saat ini Jenderal Api Zhu Tianhuo, dia tersenyum dan menjawabnya, "Hah? Hanya kamu akan menghancurkan cangkangku?" Dan sambil tersenyum pula, Lindong menjawabnya, "Benar, hanya dengan diriku." Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun segera melesat dengan cepat ke arah Jenderal Api Zhu Tianhuo. Melihat pergerakan Lindong yang seperti kilat itu, membuat tatapan mata dari sang Jenderal Api pada saat ini menjadi dingin. Dan Jenderal Api Zhu Tianhuo pun berteriak, "Lindong, kamu benar-benar orang yang kurang ajar." Setelah mengatakan hal itu, Jenderal Zhu Tianhuo pun berteriak, "Serangan telapak api setan." Tidak lama kemudian api yang sangat banyak pun pada saat ini keluar dari telapak tangan raksasa api, yang membuat semua orang menjadi sangat ketakutan. Karena serangan dari Jenderal Api Zhu Tianhuo pada saat ini benar-benar memiliki energi pembunuh yang luar biasa. Telapak tangan raksasa api pada saat ini benar-benar sangat besar, dan itu telah menutup semua jalur mundur dari Lindong. Namun wajah Lindong yang menghadapi situasi seperti ini tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Tidak lama kemudian Lindong pun membentuk sebuah segel di tangannya, yang kemudian sebuah cahaya hijau bergoyang di tubuh Lindong. Dan samar-samar cahaya tersebut membentuk semacam selaput unik di atas kulit Lindong. Yang sebenarnya dalam selaput unik ini ada sebuah raungan seekor naga. Tidak butuh waktu lama, kulit naga hijau pada saat ini sudah terbentuk, dan hal itu segera menutupi seluruh tubuh Lindong. Setelah Lindong berhasil mengaktifkan kulit naga hijau, dia pun segera melesat seperti sebuah meteor, yang pada akhirnya Lindong pada saat ini berbenturan dengan kepala raksasa api. Sang jenderal yang melihat tindakan dari Lindong itu, dirinya pun segera berteriak dengan keras, yang pada akhirnya energi yang sangat liar dan ganas segera melonjak dari raksasa api tersebut. Nyala api pada tubuh raksasa itu pada saat ini benar-benar ganas, dan hal itu menjadi tidak terkendali, yang bahkan membawa angin yang kencang yang bisa melukai seorang nirwana ketiga. Setelah mengeluarkan serangan ini, Jenderal Api Zhu Tianhuo pun tertawa dengan sangat keras. Namun tiba-tiba saja Jenderal Zhu Tianhuo menjadi sangat terkejut, dan dia pun menghentikan tertawanya. Karena pada saat ini sebuah cahaya hijau telah berhasil menerobos badai api. Cahaya itu benar-benar melesat dengan kecepatan seperti kilat dan mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Dan 1 detik kemudian, cahaya hijau itu pada saat ini telah muncul di jantung raksasa api, di mana hal itu merupakan tempat bersembunyinya Jenderal Api Zhu Tianhuo pada saat ini. Jenderal Api Zhu Tianhuo yang pada saat ini sudah melihat Lindong ada di hadapannya. Dia pun benar-benar sangat terkejut dan kemudian mengatakan, "Lindong, kamu tidak akan pernah bisa mematahkan pertahanan dari tubuh iblis apiku." Mendengar ucapan dari Jenderal Zhu Tianhuo, Lindong pun tersenyum dan kemudian dia pun menjawabnya, "Mungkinkah itu benar? Kenapa kamu sangat percaya diri?" Dalam sekejap saja, ekspresi Lindong berubah menjadi sangat dingin dan juga menakutkan. Dan kini, riak cahaya hijau bergoyang dengan sangat liar di atas tubuh Lindong. Segera setelah itu, sisik-sisik kecil berwarna hijau pekat benar-benar mulai muncul secara aneh di tangan kanan dari Lindong. Sisiknya terlihat tidak tebal, namun pada saat ini memiliki cahaya hijau yang berkelap-kelip yang dipancarkan dari sisik tersebut.
Dan cahaya ini benar-benar membuat hati dari Jenderal Zhu Tianhuo menjadi sangat gelisah. Yang sesaat kemudian Lindong dengan ekspresi dinginnya, dia pun mengatakan, tangan naga hijau merobek langit. Sambil mengatakan hal itu, Lindong pun segera mengayunkan tangannya yang pada saat itu sudah terdapat sisik cahaya hijau itu, yang kemudian seberkas cahaya muncul, lalu menembus ruang udara yang kosong dan dengan kejam menghantam dada dari raksasa api. Sesaat kemudian, dengan paksa, tangan naga dari Lindong telah berhasil menembus pertahanan yang dibanggakan oleh Jenderal Api Zhu Tianhuo. Dan sang jenderal sendiri, tatapan matanya dalam sekejap menjadi kosong, karena dirinya pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Jenderal Api Zhu Tianhuo akan mati oleh serangan tangan naga dari Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.